Selamat malam kepada Ibu Yuli selaku dosen psikologi komunikasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video presentasi. Perkenalkan, nama saya Christoph Shirui, nomor induk mahasiswa 215300036. Yang pertama adalah pendahuluan. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antar pribadi atau lebih dari satu orang. Pada perkembangan zaman yang saat ini yang sangat pesat, banyak sekali akses yang mudah didapat, bahkan termasuk dunia hiburan. Salah satunya adalah game online, lebih tepatnya Mobile Legends. Pada situasi tertentu, beberapa orang mengalami kesulitan untuk mengetahui kapan harus berhenti bermain game Mobile Legends, sebab tidak berbeda jauh dengan dunia nyata. Ada aspek sosial dalam hubungan secara interpersonal dengan pemain yang lain, membuat para pengguna internet lupa bahwa mereka tidak dalam kondisi yang sebenarnya, hanya realitas saja. Karena itu, orang yang memainkan game online akan mengalami realitas di luar apa yang dijalaninya sehari-hari. Seseorang yang tidak tahu kapan harus berhenti bermain game akan melupakan banyak hal, seperti tingkah laku mereka di dunia nyata, kewajiban sebagai pelajar atau mahasiswa, kesehatan, keuangan, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Tentu akan berbahaya jika diberikan terus-menerus terjadi, terutama kepada kita generasi muda. Nah, pada saat bermain game online, etika berkomunikasi itu menjadi buruk, berkata kotor, menggunakan panggilan yang tidak baik, mendiskriminatif kepada sesama teman saat bermain game online hingga di dunia nyata. Hal ini membuat kita terbiasa dengan etika komunikasi yang buruk di lingkungan sehari-hari. Contoh fenomenanya adalah ketika kita bermain game online secara bersama dan membuat tim, di sana kita akan melakukan komunikasi kepada rekan tim yang merupakan teman kita sendiri, salah satu contohnya. Nah, dalam bermain game online seperti Mobile Legends, tak jarang kita berjumpa dengan rekan tim yang kurang lihai memainkan peran dalam tim, sehingga munculnya diskriminatif yang menyebabkan hubungan kurang baik, bahkan tak jarang berbahasa kasar sehingga menyebabkan perasaan teman kita tersinggung. Hal ini berpengaruh terhadap hubungan interpersonal. Selain itu juga karena kecanduan main game juga mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain seperti yang dijelaskan pada kasus awal. Nah, bermain game online secara bersama atau mabar hingga kecanduan bisa mempengaruhi beberapa aspek. Yang pertama adalah waktu yang terbuang. Terus yang kedua adalah etika yang kurang baik, berkata kasar saat bermain game online sehingga terbawa ke dunia nyata. Rasa kepercayaan dan ketidakpercayaan itu muncul kalau misalnya ketika kita bekerja sama dengan tim, maka kalau kita percaya kita bisa memperoleh kemenangan. Nah, ketidakpercayaan muncul itu ketika salah satu dari tim kita berperilaku buruk, maka di sana tim tidak akan mempercayainya lagi. Sehingga di dunia maya, hal itu bisa dibawa ke dunia nyata. Nah, terus yang selanjutnya adalah perasaan emosi yang bercampur aduk ketika bermain game online. Perasaan yang seperti ini bisa berpengaruh kepada sikap kita pada saat ke dunia nyata. Contohnya misalnya ketika seseorang mengalami kekalahan, biasanya dia emosi dan itu pelampiasan misalnya kepada orang yang di sampingnya. Itu berpengaruh kepada komunikasi yang buruk, sehingga tanpa sadar komunikan itu tidak tahu apa-apa, dia menjadi tersinggung. Itu yang salah satunya faktor renggangnya hubungan orang lain dengan kita. Terus yang selanjutnya adalah sikap suportif kepada sesama rekan tim. Ini kalau misalnya sikap suportif ini terjadi kalau kita berhasil untuk bekerja sama. Nah, eh, sebelum kita merunjuk ke tinjauan teoritis atau konseptual, saya ada memberikan ilustrasi di mana tak hanya tentang hubungan yang kurang baik. Di sini ada ilustrasi, salah satu contohnya adalah game online ini, khususnya Mobile Legends, itu bisa memberikan beberapa dampak positif ataupun negatif. Dampak positifnya adalah kalau misalnya teman tongkrongan kita adalah player MOBA yang sefrekuensi dengan kita, maka komunikasi interpersonal kita itu bisa melalui game online ini atau permainan Mobile Legends ini. Tetapi akan berdampak buruk kalau teman kita ini atau teman tongkrongan kita itu bukan player game online, seperti ilustrasi yang saya berikan di gambar PPT. Kan ada anak muda yang nongkrong, mereka selebihnya asik bermain game, sedangkan salah satunya nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, di sini bisa kita
ilustrasikan secara jelas bahwa akan menyebabkan beberapa dampak terhadap hubungan interpersonal atau komunikasi interpersonal kita. Nah, kita masuk langsung ke tinjauan teoritis atau konseptual. Yang pertama adalah teori ketergantungan media. Teori ini menjelaskan semakin candu seseorang terhadap media, maka akan semakin sulit untuk melepaskannya. Sehingga dia sama sekali tidak bisa melakukan pendekatan atau melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain. Selanjutnya adalah konsep diri. Nah, konsep diri ini adalah merupakan pengenalan tentang diri kita sendiri. Kenapa saya terapkan teori ini? Karena menurut saya ini bersangkutan dengan kasus yang game online, dimana kalau misalnya kita tidak mengenal diri kita sendiri, maka akan sulit kita mengontrol diri kita, seperti berkata kasar kepada orang lain atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan orang lain tersinggung. Nah, konsep diri ini juga sebenarnya dalam artian pengontrolan diri terhadap efek media yang diberikan. Kalau misalnya kita nggak bisa mengontrol diri kita, maka secara tidak langsung media memberikan dampak-dampak yang buruk sehingga kita lupa dengan dunia atau kehidupan sosial. Nah, dengan lupa kehidupan sosial itu memberikan efek buruk yang menyebabkan juga kita tidak bisa berkomunikasi interpersonal kepada orang, menyebabkan hubungan kita renggang dengan orang lain. Nah, selain itu, konsep diri ini lebih mengontrol diri sebelumnya saya ucapkan, maka efek buruk yang diberikan kalau kita tidak menguasai konsep diri, tak hanya untuk diri kita sendiri, namun yang lebih parahnya adalah hubungan kita kepada orang lain. Karena tanpa mengenal diri kita tidak bisa memberikan, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain secara tepat. Karena belum tentu apa yang kita bicarakan kepada orang lain itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain itu sendiri. Nah, untuk lebih konkretnya pada kasus pengaruh bermain game online bisa berhubungan dengan rasa percaya dan tidak percaya. Hal ini dikarenakan adanya perlakuan ataupun komunikasi yang kurang baik saat bermain game online secara bersama, seperti berkata kasar kepada rekan tim, tindakan yang merugikan tim sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap teman sehingga merenggangkan komunikasi interpersonal, namun bisa menunjukkan rasa percaya jika melakukan hal sebaliknya. Bersifat suportif adalah hal yang biasa dilakukan dalam tim saat bermain game online secara bersama. Itu yang sepertinya sudah saya bahas sebelumnya. Selanjutnya adalah etika berkomunikasi saat bermain game. Kenapa teorinya bisa saya masukkan? Karena etika itu sangat berpengaruh kalau kita melakukan hubungan atau komunikasi interpersonal dengan orang lain. Tanpa adanya etika, kita tidak akan bisa memberikan pesan atau informasi kepada komunikan. Jadi informasi yang kita berikan tidak bisa diterima oleh komunikan karena etika kita yang buruk. Misalnya ketika kita menyampaikan informasi kita sambil menyelipkan bahasa kasar, otomatis komunikan itu akan tersinggung. Jadi pesan sebenarnya, inti pesan yang kita berikan tidak akan didengarkan. Itu adalah noise yang terjadi. Nah, selain hal itu, etika komunikasi juga sangat berpengaruh kalau misalnya kita tidak bisa membedakan dunia maya dengan dunia nyata. Mungkin pada umumnya player Mobile Legends atau player game online itu pasti tidak sedikit yang berkata kasar ketika mereka sudah emosi karena adanya kekalahan yang terjadi ketika bermain. Nah, emosi ini menyebabkan seseorang sering berkata kasar sehingga kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang ditularkan ke dunia nyata. Jadi ketika misalnya kita sudah berjumpa dengan orang yang tersebut, maka tak jarang kita berjumpa dia sering berkata kasar. Nah, karena etika yang buruk ini itu bisa juga merenggangkan hubungan kita dengan orang lain. Kenapa begitu? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, karena nggak semua orang itu bisa menerima perlakuan kita seperti atau etika kita yang seperti itu, sehingga orang tidak mau lagi bergaul dengan kita karena adanya sikap buruk yang seperti itu. Nah, akhirnya kita merujuk pada kesimpulan itu saya mengatakan bahwa fenomena tentang orang yang terpengaruh oleh teknologi seperti game online, khususnya permainan Mobile Legends, memanfaatkannya sebagai media hiburan hingga lupa dengan waktu, terlalu terbawa suasana sehingga membuat pengaruh yang sangat besar dalam komunikasi interpersonal. Misalnya ketergantungan yang menyebabkan kurangnya komunikasi dengan kehidupan sosial,
mempengaruhi etika dan moral, serta perilaku yang kurang baik. Hal-hal itu semua bisa berdampak pada komunikasi interpersonal kita dengan orang lain. Nah, untuk listen learning-nya atau listen learning-nya memanfaatkan teknologi sangat memudahkan kita dalam menyenangi sesuatu. Namun jangan sampai berlebihan sehingga lupa dengan kehidupan sosial dan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman atau ibu, silakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.